Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Saya Lintang Pudiastuti, masih terkait dengan perang Amerika Serikat Israel versus Iran, sasar fasilitas minyak. Kami masih akan melanjutkan dialog dengan pengamat Timur Tengah dengan Pak Mustafa. Selamat siang Pak Mustafa, dengan Lintang Pak di sini Pak. Selamat siang Mbak Lintang. Baik Pak Mustafa, kita lanjutkan kembali dialog di Breaking News Kompas TV. Tadi saya sempat menyimak sedikit, membaca pernyataan dari Pak Mustafa terkait sasaran strategi perang sudah bergeser, yang tadinya menyasar pangkalan militer tapi sekarang sudah ke fasilitas sipil. Salah satunya adalah kilang minyak dan penyulingan air. Ini akan seberapa parah ke depannya Pak Mustafa, dan ini pasti akan berdampak juga kepada masyarakat sipil begitu dan global. Anda melihatnya ini akan berapa lama strategi ini akan dipakai? Ya, tentu ini tergantung seberapa lama perang ini berlangsung. Kalau Presiden Trump berinisiatif untuk segera mengakhiri perang, maka perang asimetris ini tidak akan berlangsung lama. Artinya dampak ekonomi dari perang ini akan bisa tertahan ya. Jadi semua tergantung pada keputusan Presiden Trump mau memperpanjang perang atau mempersingkat perang ini. Ini keputusannya di sini. Jadi kita lihat dalam 2-3 hari ke depan ya. Tampaknya nanti untuk mempercepat perang ini saya kira bagian dari taktik Iran ya. Sekarang mulai menyasar sasaran strategi sipil seperti kilang minyak, kemudian tadi pusat penyulingan air, dan ini sangat banyak sekali di kawasan Arab Teluk, di Saudi, di Qatar, di Uni Emirat. Ini sangat banyak sekali sasarannya. Tinggal dihabisin saja oleh Iran dan akan menjadi krisis global ya tentu ini kan. Nah ini makanya sampai kapan ini sangat tergantung pada keputusan Trump mau memperpanjang atau mempercepat perang ini. Dan kalau perang ini berlanjut-lanjut seperti tadi ditayangkan berita oleh Kompas TV, di Prancis sudah mulai ada krisis BBM ya, sudah mulai rakyat sudah berteriak, dan saya kira nanti akan negara-negara Eropa yang lain seperti itu ya. Saya tidak membayangkan juga tentang gas alam. Kan Eropa dulu itu kan mengembargo, artinya menyetop impor dari Rusia karena mengimpor gas alam dari Rusia sebagai protes atas serangan Rusia ke Ukraina. Nah, sebagai pengganti dari Rusia, negara Eropa itu mengimpor gas alam dari Qatar, dan selama ini aman ya. Tapi sekarang Qatar pun juga menghentikan memproduksi gas alam setelah juga menjadi sasaran serangan Iran. Jadi sekarang Eropa dari mana? Jadi dari Eropa dari Qatar sudah stop, dari Rusia sudah stop sejak lama, dan Eropa sebanyak kebutuhan 35% gas alam itu mengimpor dari Qatar, dan sekarang juga stop. Makanya selain minyak, saya tidak bisa membayangkan krisis gas alam di Eropa kalau perang ini terus berlanjut gitu. Baik, Pak Mustafa tadi menyebut ini bukan hanya minyak saja, tapi sudah menyasar kepada gas alam dan juga akan memicu krisis global yang akan melebar begitu. Tapi kalau Pak Mustafa membaca apa yang bisa mempengaruhi Amerika Serikat, dalam hal ini adalah Donald Trump, untuk menghentikan atau menjeda perang, apalagi ini kalau misalnya dibiarkan, invasinya akan semakin besar begitu. Salah satu faktor utama yang bisa mendorong Presiden Trump mempercepat mengakhiri perang ini adalah krisis global. Kemudian juga reaksi dari rakyat Amerika sendiri. Ya. Jadi artinya berarti ya, Anda mengira Donald Trump memang menginginkan tujuannya adalah terjadi krisis global begitu? Bukan sebaliknya. Jadi Donald Trump bisa mempercepat perang ini, mempercepat mengakhiri perang kalau terjadi krisis global. Jadi krisis global itu sebagai tekanan terhadap Trump untuk mempercepat mengakhiri perang ini. Gitu. Karena kalau ini terjadi, Trump itu akan dapat tekanan dari
pemimpin dunia ya, dari pemimpin Eropa sendiri, kemudian dari Jepang, dari Korea Selatan yang sangat tergantung pada impor minyak dan gas alam dari Timur Tengah. Kan sebagian besar misalnya saya katakan tadi ekspor gas alam Qatar itu ke Asia, khususnya Jepang dan Korea Selatan dan Cina ya. 65%-nya, 50%-nya ke Eropa. Nah, kalau ini terjadi krisis gas alam di tingkat global, maka tentu Presiden Trump akan mendapat tekanan dari Jepang, dari Korea Selatan, kemudian Eropa untuk mengevaluasi perang ini dalam arti supaya perang ini segera diakhiri. Kalau tidak, krisis global ini berlarut-larut dan akhirnya juga akan berdampak pada Amerika sendiri. Berarti artinya butuh tekanan dari negara-negara lain juga untuk menghindari dari krisis global ini sehingga mungkin saja akan mempengaruhi pikiran dari Donald Trump untuk segera menyelesaikan perang ini. Tapi Pak Mustafa, yang ingin saya tanyakan juga, sebenarnya apa sih Pak tujuannya untuk menyerang, bergeser begitu dari pangkalan militer ke fasilitas minyak dan gas alam? Apakah memang untuk melumpuhkan ekonomi dan memutus logistik perang lawan? Apakah memang ini tujuan utamanya? Nah, betul. Ini kan perang asimetris. Jadi perang di semua front, tidak hanya perang militer. Iran paham ya, kalau hanya perang militer dia akan kalah, kan tidak, perimbangan kekuatan kan jauh banget ya untuk melawan Amerika sama Israel. Ini kekuatan Amerika, kekuatan global ya, terus kemudian Israel juga kekuatan superpower di bidang militer di Timur Tengah. Ini menghadapi dua kekuatan raksasa. Tentu taktik Iran ya tidak hanya kita hit to hit secara militer. Ini sebenarnya perang semesta, perang di semua front, khususnya masalah ekonomi. Dan ini sekarang yang memang dilakukan oleh Iran dalam beberapa hari terakhir ini. Bahkan Iran sudah semakin mengintensifkan serangan terhadap sasaran strategi sipil itu. Itu tentu ya untuk menutupi kelemahan Iran di sektor militer. Ditutupi dengan perang di sektor non militer seperti ekonomi, kemudian cyber, kemudian intelijen dan seterusnya ya. Dan tidak menutup kemungkinan ya, kalau ini terus berlanjut dan Amerika masih agak bandel terus tidak menghentikan perang, Iran akan menggerakkan ya intelijen dan para loyalis-loyalisnya untuk menyerang kantor-kantor kedutaan Amerika di seluruh dunia. Kedutaan di Amerika yang ada di Asia, yang di Eropa, di Afrika akan menjadi sasaran serangan. Jadi perang semakin meluas dan ini pasti akan terjadi kalau ini berlarut-larut. Gitu. Oke, berarti Anda membaca mungkin saja ini bisa terjadi menyasar ke kantor-kantor pemerintahan juga, Pak? Betul, dan itu kan sudah mulai. Jadi ini sudah dimulai dari Israel dan Amerika dulu terhadap sasaran Iran. Jadi sekarang Israel sama Iran itu sudah mulai menyasar kantor-kantor pemerintahan Iran yang ada di Teheran ya. Ini dalam rangka untuk melumpuhkan struktur kekuasaan politik Iran ya. Kalau struktur kekuasaan militernya sudah dianggap klaim Trump sudah 80% sudah bisa menghancurkan. Sekarang tinggal struktur kekuasaannya gimana. Ini sekarang sudah mulai disasar oleh Israel dan Amerika. Apakah kalau boleh saya rangkum, ini artinya adalah sebuah peningkatan fase perang, Pak? Karena sini sudah menyasar perang-perang infrastruktur juga. Betul. Jadi ini kan eskalasi. Jadi eskalasinya sudah kemana-mana sekarang. Tidak hanya di sasaran militer ya. Sudah di sasaran sipil dari semua lini. Kita menggambarkan dalam beberapa hari mendatang kalau perang tidak berhenti, sasaran apa lagi ya yang akan jadi target dari kedua pihak, oleh Iran maupun oleh Israel dan Amerika. Oke, Pak Mustafa, yang hingga kini kita nantikan adalah kemunculan dari Mojtaba, pimpinan terbaru Iran. Hingga kini belum muncul. Apakah menurut Anda gaya kepemimpinannya akan seperti sang ayah sebelumnya dengan melihat kondisi seperti ini, bukan lagi terfokus kepada militer saja, tapi sudah ke infrastruktur dan sipil begitu. Apa yang akan dilakukan oleh gaya kepemimpinan dari seorang Mojtaba? Ya, dalam situasi perang seperti ini, siapapun pemimpin Iran
akan melanjutkan perang, akan melanjutkan perlawanan terhadap Amerika dan Israel ya. Seperti ditayangkan tadi ya oleh Kompas TV ya, begitu rakyat Iran itu sangat semangat berkerumun di lapangan terbuka menuntut pembalasan atas tewasnya pemimpin spiritual Ali Khamenei. Jadi untuk kepentingan domestik ya, tentu siapapun pemimpin Iran termasuk pemimpin spiritual Iran yang baru Ayatullah Mujtaba Khamenei akan terus melakukan perlawanan karena itu adalah sumber legitimasinya. Tapi untuk kita melihat yang sebenarnya siapa Ayatullah Mujtaba Khamenei, apakah dia punya mindset pemikiran yang sama dengan bapaknya atau dia berbeda, itu nanti kita lihat kalau sudah perang ini berhenti. Jadi bagaimana Ayatullah Mujtaba Khamenei ini mengendalikan negara, terutama nanti ketika Iran dan Amerika berunding lagi misalnya, bagaimana apakah Iran lebih lunak sikapnya dibanding sebelumnya, itu sangat dipengaruhi oleh sikap atau pendirian dari pemimpin spiritual yang Iran yang baru, yaitu Ayatullah Mujtaba Khamenei. Oke, Pak Mustafa, kalau kita melihat ke belakang kemarin yang disasar oleh Amerika dan Israel adalah Ayatollah dan akhirnya tewas begitu. Dan sekarang digantikan oleh anaknya yaitu Mujtaba. Apa yang menjadi harus diperhatikan atau apa yang menjadi fokus dari Mujtaba yang harus dipersiapkan? Mungkin saja dia adalah salah satu sasaran berikutnya begitu, karena dialah yang telah menggantikan Ayatollah. Pandangan Anda seperti apa, Pak? Ya, kalau lihat dari statement Donald Trump terhadap terpilihnya Ayatollah Mujtaba Khamenei itu kan sangat negatif. Donald Trump sesuai dengan yang diberitakan oleh jaringan berita Fox News ya, Donald Trump menyatakan bahwa dia tidak bahagia melihat terpilihnya Ayatollah Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin spiritual baru. Dan Donald Trump juga kepada pemimpinnya seperti dilansir oleh Wall Street Journal mengatakan bahwa tidak ragu-ragu membunuh Ayatollah Mujtaba Khamenei ini kalau tidak menuruti tuntutan Amerika. Cuma kita kalau berbicara apakah Ayatullah Mujtaba Khamenei ini seperti bapaknya atau tidak, kalau dalam saat perang ini tidak mungkin lah Ayatullah Mujtaba Khamenei tetap meneruskan perlawanan, tidak peduli apakah dia jadi sasaran atau tidak, karena itu adalah sumber legitimasinya. Karena saat ini rakyat Iran itu sedang bersatu-satunya, sedang bersatu ya, bersatu kuat dari semua spektrum, kemudian elit politiknya juga demikian, semua bersatu padu untuk menghadapi serangan Amerika dan Israel. Karena dianggap serangan Amerika dan Israel itu adalah sebagai perang ekstensi, perang final ini. Kalau Iran kalah total maka habis rezim ini, habis Iran ini. Sebaliknya kalau bisa bertahan dengan posisi sekarang itu adalah sudah sebuah kemenangan. Makanya kalau Trump tidak menghentikan perang, Iran akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabiskan. Karena ini dianggap perang ekstensi, perang hidup dan mati bagi rakyat dan elit politik Iran. Oke, Iran akan berperang hingga titik darah penghabisan. Apakah dengan kemunculan Mujtaba ini bisa diartikan menjadi ancaman baru buat Amerika Serikat atau sama saja seperti sebelumnya? Apakah Mujtaba ini akan mengadopsi apa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya? Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam situasi perang seperti ini, Ayatullah Mujtaba Khamenei pasti memilih opsi melanjutkan peperangan selama Amerika dan Israel tidak menghentikan agresinya, serangannya terhadap Iran. Apakah mungkin kekuatannya lebih kuat mungkin, Pak Mustafa? Ya bisa jadi. Jadi akan ada eskalasi yang lebih kuat lagi ya, kalau Amerika tidak menghentikan serangan tersebut. Ya, seperti tadi kita sebutkan bahwa Iran akan semakin menyasar instalasi sipil strategis di negara-negara tetangganya. Kalau perang ini tidak segera dihentikan, ini kan bahaya. Ini akan menimbulkan bencana
ekonomi global, dan ini sudah dirasakan sekarang kan tadi yang sudah ditayangkan Kompas TV di Prancis, dan saya kira di negara Eropa yang lain akan melakukan hal yang sama. Ini kalau tidak segera perang ini dihentikan. Oke, akan terjadi krisis global dan contohnya sudah terbaca kemarin ya. Hari ini juga minyak dunia sudah naik. Pak Mustafa, kita harus jeda sejenak, nanti akan kembali lagi di Breaking News Kompas TV. Ya.